Baiklah, selamat malam teman-teman sekalian. Malam. Malam. Ada si Rifki, ada si Edward, ada si Rio nih. Tapi ini mungkin perdana ya untuk kita berempat ini ya, mungkin bertemu secara langsung kayak seperti ini kan gitu. Jadi gimana nih kabarnya nih? Coba. Alhamdulillah baik. Baik. Sehat. Baik, agak-agak gimana gitu. Oh gitu. Gimana tuh? Udah vaksin belum kalian? Gue baru dosis 1. Ya. Sama gue baru yang pertama sih. Kalau si Rifki gimana? Gue baru 1. Nanti rencananya tanggal 7 gue vaksin dosis kedua. Wah, ceritain dong. Gue sendiri sih belum vaksin nih sama sekali. Pertama sih gara-gara kemarin tuh gue ya sempet kayak apa ya, orang tanpa gejala gitu. Apa bilangnya? ODP ya gitu. Keluarga gue itu ada yang kena gitu. Jadi ya gue kena juga. Tapi nggak kayak parah-parah yang kayak di berita gitu. Mungkin kalian bisa cerita deh ya pengalaman kalian vaksin tuh gimana kemarin, boleh? Kalau dari gue sebenarnya kagak ada efek apa-apa sih, kan orang-orang ada tuh yang efeknya sampai demam, habis itu yang pusing, terus misalkan jadi nafsu makannya bertambah. Kalau gue nggak ada efek apa-apa sih, tapi habis vaksin nggak tahu gue emang suka tidur atau habis vaksin gue ngantuk. Oh gitu. Itu kapan buat kamu vaksinnya? Akhir Juli sih kalau nggak salah, lupa gue. Oh, akhir Juli. Jadi sekarang tuh bukan, awal Juli. Oh, awal Juli. Udah lama dong ya? Ya lumayan. Mungkin ada yang nanya nih, Edward nih dari mana? Coba diceritain asal gitu kan. Oh ya, perkenalan aja kali ya. Nama gue Edward Jonathan Pangaribuan, dari DTM 2021, asal sekolah SMA 71 Jakarta. Gue dipanggilnya Edo. Salam kenal semua. Oh, panggil Edo. Salam Jadi kenal ya. Edo. mungkin mulai sekarang kita harus panggil Edo juga ya, jangan Edward lagi ya. Iya, panggil Edo. Biar lebih deket gitu ya. Iya. Baiklah Edo. Mungkin dari Rio nih mungkin. Apa dari gua? Oke, perkenalkan nama gua Rio Agung Pamungkas, DTM 2021, asal sekolah SMA 99 Jakarta, domisili sekarang Jakarta Timur. Salam kenal semuanya. Jawa Timur. Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur. Itu Depok tuh di mananya? Deket nggak sama Jakarta Timur, Depok? Rumah gua tuh hampir kayak ini, tahu, seberang-seberangan nama Depok gitu loh. Perbatasan. Oh. Perbatasan Depok gitu. Jadi nggak terlalu jauh ya. Mungkin kamu gimana, Yo? Kalau udah offline nanti nih, ngekos atau tetap di rumahmu gitu? Tetap di rumah sih. Soalnya juga gua orangnya manja, gak bisa jauh dari orang tua. Maksudnya gitu lah. Tapi kalau dari lihat sebenarnya bukan dari manja sih. Tim itu kayak lu tuh keker gitu kalau gue lihat, kayak strong gitu orangnya. Iya. Kayaknya anaknya mau mandiri gitu. Lebih kayak gue males buat ngurus diri gue sendiri gitu. Kayak atau apa. Kayak masih susah itu ya. Kayak jauh dari orang tua gitu. Oke. Kalau misalnya ada terbiasa bisa kali. Itu vaksinnya kemarin gimana itu? Coba ceritain dong. Gue kalau vaksin pertama ya. Ya. Gue tuh pastikan kalau vaksin itu kan diperiksa dulu kan. Nah pas itu tuh gue tekanan darahnya tuh tinggi gara-gara gue tuh cuma tidur 3 jam. Oh gitu. Iya, jadi kayak gue harus nunggu berapa menit dulu gitu biar kayak tensi gue rendah. Bayangin aja gue vaksin tuh jam, kan daftar tuh jam 8-an ya, gue tuh tidur jam 6. Buset. Itu mah nggak tidur itu. Istirahat. Terus kayak gue soalnya kayak anjir gue bisa nggak vaksin ya, udah terobos aja. Terobos aja. Terobos aja lah.
Tapi Sakit aman kan? sakit nggak vaksin tuh ya Aman, guys? gue nggak ada gejala apa-apa sih. Vaksin tuh sakit nggak ya guys? Sama kayak ini nggak sih imunisasi? Hmm. SD tuh cepet Bukannya kok. kayak digigit semut? Iya itu yang kayak vaksin, kayak yang di sekolah-sekolah itu loh SD. Oh Pasti gitu. pernah kan? Ya pernah. Kalau gue ngeceritain pengalaman sih kemarin pas vaksin sih menurut gue lebih apa ya dibanding imunisasi sebelumnya tuh kayak lebih nggak sakit. Kenapa tuh Rifki? Kayaknya gara-gara lu udah gede nggak sih? Nggak tahu juga sih. Cuman lebih nggak sakit gitu pas disuntiknya tuh. Ya. Kebel nih. Mantep banget. Gue agak parno soalnya kan gue kan belum vaksin nih. Mungkin sekitar akhir bulan Agustus ini gue mau rencana mau vaksin. Tapi kayak sakit nggak ya? Gue itu agak anti sih emang sama jarum suntik gitu. Ya. Ntar kayak digigit Gitu. harimau udah. Mungkin dari Rifki ini boleh perkenalan mungkin. Ya, gue Muhammad Rizky Fardul Rahman, panggil aja Ribai. Oh Ribai, dipanggil Ribai. Dipanggilnya Ribai gue. Gue dari SMA Negeri 5 Bogor. Domisili sekarang di Bogor. Oh, pantes kalau gue lihat dari apa ya? First impression gue sama lo tuh orangnya kayak dingin gitu kan, kayak kota Bogor gitu kan, adem gitu kan. Enggak sih? Masuk. Gitu. Masuk. Kan kayak dilihatnya kan adem gitu kan, orang Bogor. Mungkin bisa cerita pengalamannya Ki. Ribai. Iya. Gue mirip-mirip Rio tadi sih ya. Gue pas mau vaksin tuh sebenarnya ya udah tidur lah gitu. Gue bilang ya tidurnya cukup lah. Gue tidur jam 12:30 sih. Ya maksudnya ya kalau dihitung tidur lama ya juga nggak banget, cuman nggak bentar-bentar banget gitu kan. Terus pas kesana tuh jam 8 gue nunggu sejam sampai jam 9 gitu kan. Terus pas cek tensi sama kayak Rio gitu, tekanannya tinggi. Cuman gue langsung disuruh masuk. Soalnya katanya stres doang kan ya. Iya gue bilangnya gitu. Jadi mungkin karena itu doang. Jadi gue langsung disuruh masuk gitu, nggak apa-apa lah gitu katanya. Ntar juga turun gitu. Pas divaksin ya kayak kata gue tadi, apa ya, kalau menurut gue nih kan gue kayak dulu juga pernah gitu, suntik beberapa kali gitu. Kalau menurut gue nih pas vaksin ini jarum suntiknya tuh kayak paling nggak kerasa gitu. Wah, Paling nggak mantap. paling nggak sakit lah gitu. Mungkin karena jarumnya juga mungkin beda ya, kecil gitu mungkin. Seperti itu ya mungkin. Ya, alhamdulillah sih kalau gue dengar dari kalian sih dari bertiga, jadi gue nggak parno lagi nih untuk ikut vaksinnya mungkin. Iya. Ya semoga aja ini aku bakal juga dapat vaksin sih untuk beberapa hari yang dekat ini mungkin. Oke. Mungkin dari aku yang belum perkenalannya. Iya. Oke, jadi gue itu dipanggil Dav. Jadi nama panjang gue itu M. Davan Hafiz Safwan gitu. Bisa dipanggil Davis, bisa panggil Davis saja. Terus gue itu dari SMA Negeri 10 Palembang, dari Kota Pempek, ya Sumatera. Jadi dari antara kita berempat ini yang paling jauh itu kayaknya aku deh. Iya sih. Iya. Dari Palembang sendiri kan. Dari Palembang, tapi nggak masalah nggak sih. Yang penting kan tetap satu rasa gitu kan, tetap solid gitu. Iya. Tetap solid. Oke. Gue pernah loh Ki Ribai, gue pernah deh ke Bogor. Di sini ada yang udah pernah ke Bogor belum? Si Rio sih. Udah pasti. Kampung gue di Bogor sih. Tapi sebenarnya bukan kampus sih, udah jadi kota lagi. Oh gitu. Dia tahu Sentul ini yang ada IKEA-nya. Nggak inget sih gue. gue soalnya kalau ke Sentul lumayan jarang. Soalnya apa ya? Gimana ya itu? Sentul tuh kayak daerah Bogor gitu, cuman kayak terpisah gitu sama Bogornya, sama kotanya tuh terpisah gitu, kayak beda kota tapi masih bagian Bogor gitu. Oh gitu, ke Sentul. Iya. Jadi baik, gue itu ke Bogor kemarin tuh apa ya? Hiburan doang gitu, kayak penasaran aja Bogor tuh gimana, tapi nggak kayak ke seluk-beluknya gitu. Iya. Katanya kayak banyak tempat perkemahan gitu ya di Bogor. Lumayan sih.
Iya. So kayak banyak hutan-hutan kecil gitu kan. Hmm. Aku tuh kemarin tuh ke kebun raya Bogor apa yang kayak yang besar banget itu. Iya, Oh, yang kayak muteran gede gitu kan. Iya, beneran gede ya. Iya, iya. Macet. serius. Iya. Kebun raya lihat apa aja? Gue lihat sih banyak orang jogging, jalan-jalan gitu. Ya, hutannya itu pohonnya besar-besar gitu kan. Iya. Pantes sih dibilang kota hujan Bogor tuh. Pas ke Bogor hujan. Alhamdulillah sih cuacanya bagus kemarin. Oh. Nggak ada hujan-hujan gitu. Nah, mungkin dari kemarin ini, Bay. Coba Apa? saranin apa tuh tempat wisata di Bogor nih. Waduh. Sebenarnya tempat wisata di Bogor tuh ya lumayan banyak gitu ya. Soalnya kategorinya juga banyak gitu. Kayak banyak juga wisata-wisata kecil gitu. Kayak ada tuh dekat rumah, dekat sini ada namanya Kampung Horta. Kayak bikin boneka dari apa ya? Boneka cuman bahannya dari alam gitu, daun-daunan. oh, Itu beneran Terus ada. ada. Keren. Entar jadi terus apa ya, kalau nggak salah rambutnya tuh pakai 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 tanaman gitu loh, pakai biji. Jadi ntar misalnya lu siram, ntar tanamannya tumbuh jadi rambut. lah, keren juga, kreatif. Allah. Iya, Unik ya. iya. Lumayan baik juga sih, Bogor kan bisa dibilang ya lumayan luas gitu, terus ada banyak pedalamannya. Cuman Bogor tuh yang gua sering lihat tuh ini sih, banyak air terjunnya. Tuh, kecil. Tuh di Iya. mana? Bay. Di mana ya? Itu biasanya di daerah Kurang puncak nggak sih? ya ada di puncak, cuman ada juga yang nggak di puncak, cuman agak pedalaman gitu. Di ini ada tahu di dekat Sentul kayaknya ada deh. Kalau nggak salah Ada. namanya air terjun Uh-uh. Bidadari atau apa. Apa ya, iya ada emang dekat Sentul ya, gue inget. Soalnya teman gue juga dulu pernah ngajakin fans itu kan, cuman nggak jadi. Tapi banyak juga yang di pedalaman. Dari kota lumayan lama sih kalau emang niatnya mau ke air terjun gitu ya. Jadi ya kalau mungkin waktunya terbatas, mending wisata ke tempat lain. Kalau buat makanan Kayak ke sendiri, puncak deh. Kalau ngomong Bogor puncak nggak sih? Iya, bisa. Bay, kalau buat makanan sendiri ada nggak yang membedakan Bogor sama kota lain gitu? Apa ya Bogor tuh? Paling ini sih yang baik di Bogor tuh kayak kalau nggak salah bolu tales. Oh, Wah, Itu iya banyak iya banget tuh. di deket-deket jalan tol banyak banget. apa Iya. itu bolu tales tuh? Jadi kayak kue bolu gitu, cuman dia pakai bahan dasarnya dari tales. Brownies Tales ya kalau misalnya. Iya, banyak sih macam-macamnya, ada juga brownies. Cuman biasanya bolu, warnanya ungu gitu. Itu. Ya, gitulah mungkin kalau gue ke Bogor mungkin bisa ya mungkin ngabarin Ribai aja gitu. Baik, gue di Iya. Bogor nih. Yuk kan ketemuan gitu kan. Iya, bisa banget. Mau nanya nih, IPB itu di mana ya? IPB tuh sebenarnya kampusnya ada 3. Hmm. Kalau yang utamanya agak jauh dia ke arah pedalaman gitu, misalnya lu datang dari tol gitu ya. Ya lumayan lah, 1,5 jam mah ada gitu kalau mau ke kampus utamanya. Tapi ada juga kampusnya yang deket sama keluar exit tol masuk Bogor itu. Oh. Ada 2 deket situ. Terus? Kalau yang gue sebenarnya lupa sih, biasa lu kan orang IPB gitu, gue jarang juga ke IPB kan. Kalau cuman yang gue inget tuh yang deket kan gimana ya gambarnya. Kayak nih, lu dari masuk Bogor, kalau dari tol belok kanan itu ada entar kampus pertama, itu gue lupa itu kampus apa. Terus ntar kalau lu lurus terus nanti ada kampus bisnis gitu. Berarti kepecah-pecah gitu ya? Kayak Iya, UI juga. kepecah. Kalau UI Salemba Depok. Iya, kepecah-pecah gitu. Tapi gue baru tahu loh IPB Iya, ada ada 3. Soalnya Gue pernah sih gue juga ketiga-tiga. nggak pernah nyari tahu kampus-kampus gitu sih. Kurang minat. Iya, sama sebenarnya gue juga masih nggak tahu bedanya UI Salemba sama Depok tuh maksudnya di mananya gitu. Selain Nggak tempat salah. gitu Kalau maksudnya. Salemba itu kayak di pusatnya gitu di Jakarta guys itu. Nggak tahu sebenarnya tuh UI Salemba tuh ininya nggak sih kayak buat dokter doang, tapi S2-nya.
Oh, buat S2-nya ya? Enggak juga sih, kedokteran S2-nya juga dokter. ada di Salemba emang. Ya itu Salembau itu dokter sama buat S2 kayaknya deh. Mm-mm. Oh. Tapi kalau gue nggak salah denger nih ya, gue baca artikel itu, Universitas Indonesia itu awalnya di Salemba itu. Correct me if I'm wrong ya. Kalau nggak Iya. salah tuh di Salemba, baru perluasan dianya ke Depok, baru dibangun yang besar-besaran gitu. Soalnya di kampus Salemba itu kayak apa ya? Bangunan yang dilindungkan apa-apa gitu. Iya. Aku pernah. Iya, kalau kan gue udah pernah ke UIN Salemba tuh. Kayak bangunan Belanda. Iya. Kampus tua gitu ya? Kayak sebenarnya kalau kita sekilas lihat mirip kota tua, tapi Oh. udah lebih diinin lagi kan gara-gara buat fasilitas kuliah mungkin ya. Udah kayak ada yang direkonstruksi ulang mungkin. Tapi kalau sekilas bangunannya mirip kayak yang kota tua sih. Kayak modernisasi gitu ya? Iya. Wajar nggak sih kalau kayak gitu, kayak bangunan dibangun lagi? Iya sih, wajar. Soalnya kan emang Karena kalau buat tiba-tiba lagi kuliah runtuh kan kaget. Iya, wajar sih. Cuman kayak, apa ya, emang kayak bener kata Edo kan. Kayak emang ada kayak bangunan yang dilindungi gitu loh. Kayak dulu di SMA gue juga ada tuh kayak beberapa bangunannya tuh kayak bekas Belanda dan itu tuh nggak pernah diganti gitu. Misalnya di renov ya dibaik-baikin, cuman kayak bentuknya tuh tetap dipertahankan begitu gitu. Oh. Iya, Bogor kan SMA-nya juga banyak yang dipakai buat syuting kan. Iya. Serius tuh. Serius ada dulu pas SMP ada SMA dekat SMP gue dulu emang dipakai buat syuting sering. Iya, artinya udah terbukti ya emang sekolah di Bogor tuh bagus-bagus ya. Bangunannya Tapi keren. dulu Bogor serem tahu pelajaran-pelajaran. Kenapa Ya, gitu? sih? Yang ini loh, yang sering banget kan dia tawurannya. Oh, Iya nggak sih? ya nggak semua sih sebenarnya mah. Sekarang masih. Ya enggak sih, nggak sering dulu. Cuman masih Kalau dulu ada. kalau dengar-dengar sih hampir tiap hari nggak sih? Kayak senggol gitu dah. Sebenarnya kalau kayak tawuran yang kayak skala gede gitu kayak sekolah antar sekolah enggak sih, cuman biasanya antar tongkrongan gitu. Ya, kayak ya gue pernah gitu kan kayak ya balik sekolah biasanya nongkrong dulu kan. Terus ada anak SMA lain gitu kayak senggol-senggolan ada sering. Iya, biasa. Cuman nggak nyampe berantem gitu. Pas SMA ya, biasa lah gitu kan. Iya. Ini nggak mau nanya nih dari Palembang ini. Penasaran sih gue sudah. Gimana Palembang? Gue penasarannya ini, Vis. Katanya cuko pempek yang di Palembang tuh bisa diminum langsung gitu ya? Wah, jelas tuh. Jadi gue ini ada pengalaman nih. Jadi sebelum gue ceritain pengalaman nih, gue ngasih informasi aja dikit. Mungkin kalian tuh udah pada tahu ya mungkin. Jadi Palembang itu kan terkenal pempeknya gitu kan. Pempek. Nah, sebelum aku kayak ceritain pempek, gue mau nanya nih, kalian udah pernah makan pempek belum sebelumnya? Iya, udah pasti pernah. Aku kan ini juga biasanya suka ke Jambi juga. Jambi makanannya pempek juga. Oh gitu. Itu kalian beli pempeknya berapa itu? Biasanya satu. Ya. Wah, kurang lupa deh, kurang tahu juga. Oh, Kayak lupa. gitu sih. Ya udah, jadi sebagai gue orang Palembang asli gitu, kayak bukan orang tua gue kayak emang orang Palembang banget sama dari ibu gitu. Jadi sebelumnya kalau gue kayak misalnya gue ke Jakarta nih, ketemu restoran pempek, itu kayak pertama itu first impression kami itu kok beda ya dari yang di Palembang aslinya gitu. Pertama rasa beda banget gitu. Kayak apa ya? Pertama mungkin gara-gara pempek yang mereka jual itu mungkin kayak mereka itu disimpannya lama, baru kalau misalnya ada pelanggan yang mau beli, baru kayak digorengnya atau direbusnya lagi gitu. Jadi nggak kayak banyak biasa di Palembang ini kan kayak langsung ada pelanggan kayak emang pure ini fresh banget gitu baru dibuat gitu. Jadi kayaknya rasa apa ya bilangnya? Kalau makan sushi yang apa ya, yang udah di frozen kayak sama udah fresh itu beda. Oh, iya. Iya, gue juga tahu emang kerasa banget bedanya antara sushi kayak yang dijual di Jakarta sama di Palembang. Ya gitu. Habis itu cukanya ini serius aneh banget kalau yang nggak ada yang bisa nandingin kayak emang yang di Palembang, orang Palembang buatnya. Cukanya tuh pertama kayak apa ya? Kalau aku temuin tuh kayak pedes, cuman pedes aja gitu, kayak beda kalau orang Palembang buatnya gitu.
kayak apa ya? Lidah orang Palembang itu beda pokoknya gitu. Soalnya pertama kalau gue lihat kayak di Jakarta tuh kayak asem cukanya. Oh iya. Iya, bener banget. Apalagi yang abang-abang gerobakan. Nah itu mah beda. Yang Jadi abang-abang gerobakan tuh, itu asem banget. Bikin Asemnya gigi itu pertama kesut nggak asem. sih? Terus suka nempel-nempel gitu loh di langit-langit lidah. Oh gitu ya cukanya itu. Nah itu sebenarnya kami itu bukan bilangnya cuka kalau di Palembang, itu cuko biasanya. Cukup. Ya cuko. Ya, jadi cuko it's difference kan. Cuka itu cuka makan. Iya. Cuka makan warna putih itu kan. Kalau cuko yang orang Palembang ini buat gitu cuko. Jadi Pempek. beda banget pokoknya. Kalau cuko wong Palembang itu kayak ada pedesnya, ada manisnya gitu. Pokoknya ya nggak bisa dideskripsikan lah pokoknya. Mungkin kalau udah nanti kapan-kapan deh aku sebagai orang Palembang nih, nanti aku bawain pempek nih buat teman-teman. Nah. Bisa. Wih, mantap. Nah, jadi pas makan pempek itu, waduh, kok beda ya sama Palembangnya? Kayak cuma penasaran aja gitu kan. Dan harganya pun kayak juga apa ya? Mahal gitu kadang. Misalnya kayak di restoran di Jakarta gitu makan pempek. Kadang satu pempek aja itu kadang bisa ada 3.000 gitu. 3.000, 5.000 pun ada biasanya. Tapi kalau di Palembang itu kami itu ada tempat kuliner namanya di 26, nama jalannya 26. Itu dekat Ampera itu. Jadi sepanjang ruko kayak berderet gitu kan. Panjang ruko ini ruko kayak gitu. Tapi rukonya kayak ruko orang lama gitu, kayak bangunan lama-lama gitu. Jadi isinya itu jual pempek semua. Ada pempek. Ruko ini ada pempek, ada pempek. Banyak pokoknya. Jadi kalau mau main ke Palembang itu boleh deh coba ke 26. Kalau ke Palembang ke 26 gitu. Dekat Ampera juga kan gitu. Iya. Murah gitu. Boleh banget. Ampera tuh jembatan bukan sih? Iya, jembatan. Ikonnya Palembang. Itu jembatan diambil namanya dari nama sungainya kan? Iya, bener banget tuh ada sungai. Itu iya, waktu itu aku sempat ke Palembang soalnya. Habis dekat-dekat setelah Lebaran tahun ini. Kan aku aku sempat mudik kan. Jadi mampir dulu ke Palembang sehari pas 2 hari sih sebenarnya, sehari pas pulang sama sehari pas berangkat. Ya, lumayan lah jalan-jalan Palembang, ngeliat jembatan Ampera gitu. Gue belum pernah sama sekali menginjakan kaki di Sumatera. Nah, itu boleh banget tuh kalau udah di Palembang tuh. Cuman ya mungkin lain kali. Kalau udah redang. Iya, udah regang PPKM bisa banget tuh nanti diaturin. Mungkin guys, ini udah udah larut malam nih, udah jam udah menunjukkan pukul, nggak mau tengah malam nih. Mungkin teman-teman yang di sini udah mau tidur ya nggak sih? Kan ada juga yang lanjut tugas nih. Ya udah mungkin kita udahin aja nih obrolan kita ini mungkin sampai malam ini. Mungkin kalau ada waktu lagi mungkin semoga kita diperkenankan untuk bertemu lagi ya. Dan solid semuanya. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa.